Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat adalah sebuah keniscayaan bahwa guru harus menguasai dan mengintegrasikan teknologi dalam media pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran TPACK adalah sebuah kerangka dalam mendesain model pembelajaran baru dengan menggabungkan tiga aspek penting, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten atau materi pengetahuan. Pembelajaran berikut adalah model pembelajaran TPACK dengan pendekatan saintifik yang saya lakukan secara daring pada mata pelajaran PAI kelas 12, tema tentang pernikahan dengan subtema mengenai mahram, talak, iddah, dan rujuk. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anakku kelas 12 3 Baik kabarnya? Baik, Pak. Ya. Danang baik, Danang kondisinya? Baik, Pak. Oh ya, Ananda Hilmi masih lemas? Enggak, Pak, enggak. Nah, ya semangat. Oke ya. Walaupun di luar cuacanya mendung, tapi kita harus selalu semangat. Oke ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Ananda Hilmi silakan memimpin doa biar tidak lemes. Semangat Ananda Hilmi. Ya, kita berdoa dengan baca Fatihah. Ya, silakan Ananda Hilmi memimpin. Ya, Pak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa membaca Al-Fatihah. Terima kasih Ananda Hilmi. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini lancar ya. Dan untuk yang berikutnya, pembelajaran kita sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Minggu kemarin kita membahas tentang apa, ayo? Pernikahan, Pak. Pernikahan. Ada 4 atau 5 pembahasan di sana. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang tujuan, betul ya? Terus tentang apa lagi, coba? Tentang hukum pernikahan, Pak. Hukum pernikahan, Silvana. Kemarin hukum pernikahan, kalau kalian menikah, itu kira-kira hukumnya apa, gitu ya. Terus yang berikutnya, syarat dan rukun. Rukun nikah, rukun itu sesuatu yang harus ada. Jadi kalau tidak ada satu saja, berarti tidak sah. Salat rukunnya apa saja, berarti harus ada di situ. Oke ya. Wahyu Anugrah, hati-hati di jalan ya. Oke, saya lanjutkan. Calon istri, calon suami, ya, saksi, kabul, wali, terus ijab kabul atau akad, ya gitu ya. Masing-masing yang 5 itu ada syaratnya masing-masing. Dan yang terakhir kemarin hikmah. Oke ya. Terus untuk yang berikutnya, tadi secara sekilas Bapak sudah menyampaikan tentang evaluasi pembelajaran kita di pertemuan kemarin yang pertama tentang pernikahan. Nah, ada 3 tadi evaluasinya ya. Saya harap kalian semuanya hari ini sudah bisa mulai, sebentar ada yang mau masuk, sudah mulai memperbaiki dari hal-hal yang menjadi temuan kita lah di dalam pembelajaran kita. Terus untuk yang berikutnya, anak-anakku semuanya, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang talak. Ada 4 di sana. Yang pertama adalah tentang talak atau perceraian. Yang kedua tentang mahram. Yang ketiga tentang iddah atau masa iddah. Dan yang terakhir tentang materi kita adalah tentang rujuk, gitu ya. Bapak akan tanya kalian, apa yang kalian kepahami tentang talak atau tentang perceraian? Nggak usah nyari materi, tapi yang ada dalam otak kalian gitu aja lah. Juga. Cuma yang penting apa yang ada dalam benak kalian. Ketika saya ngomong mahram, atau sering bahasa kalian yang lebih akrab itu muhrim. Apa itu muhrim? Kalian sering dengar kan?
Bukan Muhrim itu muhrim. kan pakai pakaian haji itu kan, Pak? Oh ya, enggak. Yang saya maksud di sini adalah mahram. Mahram. Mahram yang darah, Pak, dan sepersetuan. Oh ya, oke. Jadi pada intinya pembelajaran kita pada hari ini akan membahas seputar itu. Materi ini akan sangat penting bagi kita, terutama bagi kalian, karena suatu ketika kalian itu akan mengalaminya. Oke ya. Ntar ada yang masuk lagi. Karena suatu ketika kalian akan mengalaminya, otomatis ilmu yang seperti ini itu sangat penting, gitu ya. Ketika kalian nanti menikah, kalian tahu teorinya, kalian tinggal melaksanakan. Terkadang ilmu itu tidak mesti harus dilaksanakan, tapi yang penting tahu untuk kita antisipasi. Kalau hal yang bersifat perceraian atau talak itu kan bukan sesuatu yang untuk kita aplikasikan, tapi menjadi sesuatu yang harus kita antisipasi untuk kita pelajari teorinya, esensinya apa, gitu ya. Oke, anak-anakku semuanya, adapun kompetensi dasar dan tujuan yang akan kita pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, adapun indikatornya adalah menelaah konsep tentang haram, menganalisis talak, menganalisis iddah, dan mengevaluasi terhadap konsep rujuk, gitu ya. Yang berikutnya adalah tentang KD yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Oke ya, anak-anakku semuanya. Adapun teknik penilaian adalah dengan menggunakan observasi atau pengamatan diri dan juga pengamatan dari sikap. Dan yang berikutnya tes. Tadi Bapak sudah ngirim link itu, ada yang sudah ngerjakan? Google Form, Pak. Yang Google Form. Yang Google Form, formulir Google Form. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, oke, nanti bagi yang belum dikerjakan ya. Kebetulan soal itu memang saya buat soal yang sudah standar soal lah, kira-kira seperti itulah. Sesuai dengan konsep penyusunan soal yang sesungguhnya, sehingga kalian harus benar-benar cermati, karena itu tingkat analisis tinggi sesuai dengan usia kalian. Kalian tidak bisa lagi ketika mengerjakan soal hanya apa yang dimaksud ini, apa yang tahu tengahnya, tidak bisa. Tapi harus dengan menggunakan semuanya adalah analisa, karena dalam kehidupan kita, kehidupan kalian itu akan berbeda dengan kehidupan zaman saya dulu. Kehidupan kalian itu adalah kehidupan yang zaman yang zaman 4.0 itu ya. Jadi zaman yang sudah maju, tantangannya sangat rumit, sangat berat dan sebagainya. Sehingga soal-soal di sekolah pun harus menyesuaikan gitu loh dengan zaman, sesuai dengan era di zaman kalian. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran untuk selanjutnya pada kegiatan inti, kalian setelah ini akan saya putarkan tentang sebuah video. Yang berikutnya, kegiatan inti kita adalah tadi kalian sudah melihat video yang sudah Bapak tampilkan. Untuk yang berikutnya, Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada 4 kelompok di sini yang kalian nanti akan berdiskusi di masing-masing kelompoknya. Yang pertama, kalian akan membahas tentang konsep tentang mahram. Yang berikutnya kalian akan menganalisis konsep tentang talak. Kemudian kalian akan mendiskusikan tentang iddah, dan yang terakhir kalian akan membahas tentang rujuk. Oke ya anak-anakku semuanya, untuk yang berikutnya silakan nanti kalian berdasarkan kelompok kalian masing-masing, kalian berdiskusi, kalian dari permasalahan yang di kelompok kalian, itu silakan kalian cari sumbernya dari sumber-sumber yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Kemudian kalian olah informasi yang kalian dapat, kemudian kalian diskusikan, sehingga kemudian kalian tuangkan dalam tulisan yang nanti untuk menjadi bahan di dalam presentasi kalian. Oke ya anak-anakku semuanya, silakan. Berikutnya kalian hari ini sudah menyelesaikan pembelajaran pada materi tentang pernikahan. Anak-anakku semuanya, oke anak-anakku semuanya, sepertinya pembelajaran kita
sudah segera bisa kita akhiri. Sebelum kita akhiri, silakan salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan salah satu kalian menyimpulkan. Ayo nak. Pengertian mahram aja Pak. Ya boleh. Secara sekilas saja. Iya. Pengertian mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Ya, bagus. Sama talak, Pak. Talak itu hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah. Itu semuanya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Masih ada rujuk, masih ada masaidah dan sebagainya. Oke ya. Tadi nanti untuk selebihnya silakan kalian pelajari kembali di buku maupun di YouTube yang di video yang sudah saya share. Untuk yang berikutnya sebagai refleksi pembelajaran kita pada hari ini, bahwa pada dasarnya di masa pandemi seperti sekarang ini ternyata sesuai dengan video yang saya share itu, tingkat perceraian itu juga meningkat. Ini yang perlu menjadi keperhatian kepada kita semuanya. Artinya di sana esensinya adalah bahwa kita perlu memahami esensi dari pernikahan. Pernikahan itu apa? Pernikahan itu tidak faktanya sebenarnya, teorinya, konsepnya, pernikahan itu tidak mudah hanya karena kekurangan ekonomi, hanya karena kemudian orang bisa begitu mudah untuk berpisah atau bercerai atau talak. Karena sekarang faktanya di masa pandemi itu ternyata tingkat perceraian di mana-mana itu meningkat. Oke ya. Jadi untuk yang berikutnya anak-anakku semuanya, maka sebagai evaluasi pembelajaran kita untuk yang berikutnya nanti Bapak akan menge-share ke kalian untuk kalian mengerjakan tes, untuk kalian mengerjakan proyek. Dan yang berikutnya untuk materi kita yang berikutnya nanti insya Allah kalian minggu depan akan Bapak suruh untuk secara berkelompok, karena kalian sekarang kan sudah sebagian tatap muka. Untuk secara kelompok kalian praktek akad nikah yang dikirimkan ke saya itu adalah nanti dalam bentuk videonya. Oke ya, nanti kalian akan saya bagi ke kelompok di dalam tugas proyek tersebut. Dan itu gambaran untuk materi berikutnya. Dan anak-anakku semuanya, sepertinya pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini banyak manfaatnya untuk kita semuanya, terutama untuk masa depan kalian semuanya. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Wahyu, Andi Wahyu. Andi Wahyu. Ya, Pak. Ya, silakan pimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih Andi Wahyu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat.